Video ini didukung oleh Asyri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Nah, sing terakhir, ben cepet ngunggahe. Nah, misalnya ada modal, nah gimana ketuanya kok malah hilang, mutung katanya dia. Itu ngumpet. Ya, tak kandani kowe aja ngomong dhewe, tak kandani. Kena bar tak taboki tenan kowe, sumpah. Aku serius iki. Aku merasa punya andil di Al-Mizan, masalah 3 tahun ngajar anggar bulan ya. Tak rewangi ninggal bojoku meh modar, coba. Kendaraan, ya. Untung istri saya baik. Yang terakhir tadi, kamu branding, setelah kamu branding dengan punya website, online, YouTube dan lain sebagainya, iklan ke, karena biasanya website awal-awal ini urung iso munggah. Halaman pertama boro-boro itu diiklan ke, bayar iklan apa-apa sik, bayar sik sesuai dengan kemampuan, ditanggung bareng-bareng, urunan bareng-bareng. Kurang duit Ustadz Asu, minta tolong dong transferin, tak transferin. Loh, gue bantu pengembangan kaligrafi di sini loh, siap aku. Loh, teman-teman UIN Malisongo juga sama loh mas. Ini acara kegiatan workshop kaligrafi di mana? Di Kudus. Tanggal berapa Ustaz? Belum. Tanggal 6 sampai 7 ya? Tanggal 6 sampai 7 itu yang fasilitasi aku mas. Bisa aku sing nyewakno, sing golek bis, sing bayari ya aku. Gue mangane piye Ustaz? Mangan anggar sak mangan-mangan muni kono apa, kono pangan ae. Ini aja watu pager mbok rokoti aku ngono. Tapi nak doyan sih apa-apa aku ngono. Mangan kok takokno lho, coba ngisin-ngisini Asyri itu. Tak fasilitasi tenan, coba sekali-kali lah teman-teman Win suka ini datang ke Kudus. Bikin acara workshop. Kita ngelukis bareng di mana gitu. Ya kan? Seru ya, Bro? Seru, Ustaz. Sambil mancing atau sambil makan-makan di kafe. Pokoknya intinya itu tujuannya kafe, nah orang kafe ki mangan pokoknya intinya ngono. Kalau kalkun Ustaz. Loh, kalkun wajib. Ngono. Ana wong pira engko diisi, pokoknya target, tapi harus perjanjian dulu ya. Ya 5 orang harus menghabiskan 1 kalkun kan gitu loh. Tapi kalkunnya orang gede-gede, tadi nak misalnya gede kegedean yang dia berarti penyiksaan, berarti Ustaz Asyri orang ikhlas mesti ngono ngeremeng. Kalau nggak habis bayar Ustaz. Kalau nggak habis bayar. Ya bisa, masuk akal ya, cocok ya. Wes berarti ngono. Tak hitung misalnya ono 50 wong sing moro. Ya toh? Berarti 1 porsi kalkun itu berapa itu biasanya? 8 cukup ya? 8 cukup. 8 cukup. Tapi kalau nggak habis sampai takon bayar. Ya, ide yang bagus Ustaz Tohai. Setuju ya? Tepuk tangan dulu lah. Nah aku ramu modali kue berarti aku yang dobol. Biasanya kan pengisi materi kan dobol kabeh mau ngomong-ngomong kok. Aku ini praktek langsung, aku nggak mau nak orang praktek ya aku mau. Ya sekarang yang lagi ngetren ilmu seni arsitektur, ya kan? Betul tidak? Selain kaligrafi itu pasangannya itu arsitektur Islam. Karena biasanya kaligrafer proyeknya yang masjid mas. Eman, aku ngerti iki loh. Ya Gusti sawang-sawang tok. Coba dresik ya mas, tolong ya ketua Al-Mizan kowe. Ayo dresik kabeh kowe. Kowe dhewe tapi aja karo kanca-kancamu. Nani mosok ngene malah kaya kuburan iki. Taruso kabeh. Ya. Iki acara tenan iki. Ayo kunjungan aku gak piye-piye gak gitu. Nyenengno awakmu ben ora ngelu kene terus ngelu ta ora sih awakmu jane. Ora terhibur belas ya. Nggak ono wacana untuk yang lain jalan-jalan kayak talapo gitu loh. Bosen tau ora sih janjane mas? Dek gedung iki terus iki lho, bosen ora? Nak suasananya keren ngono ya, ora keren belas ya ning kene iki. Metu ning jaba, workshop ning jaba atau ning Kudus. Tuh, tak fasilitasi wis. Biasanya pemateri kan malah untuk duit ya, aku malah ngetokno duit kok. Gelem aku ora apa-apa, tapi aku seneng. Aku ngomong ini gak ngungkit-ngungkit tuh, seneng aku, saya itu seneng banget. Tak balen ya seneng banget. Kenapa begitu ya? Itu tadi aku isin karo Kanjeng Nabi, kenteng PSK ki dikentengno Kanjeng Nabi lho, bayangno wae. Ora edan ta piye? Jadi ayo, siapa tahu dengan kita mencintai kaligrafi ya.
kaligrafi ini kan bagian dari Al-Quran, ya enggak? Mudah-mudahan kita ini juga dicintai oleh Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi ngeliat kowe iki guyu ngono lho. Aku diguyu Kanjeng Nabi, ya Allah senenge ya Allah Gusti. Serius aku nangis. Jadi nggak bisa merasakan bagaimana harunya ketika Kanjeng Nabi menyambut kita, ya toh. Coba tak bayangno. Soalnya misalnya yang yaumil mahsyar gitu ya, panas dalam kondisi yang orang itu bingung dan kebingungan, kelabaan meluru sopo. Terus kowe diawe-awe, wong ganteng, ya toh. Kanjeng Nabi ternyata. Ayo kowe umatku, ayo melu aku. Terus kowe disafaati Al-Qur'an. Seneng apa ora? Mbok kowe gento mbok sapa ora ros, penting kowe seneng Al-Qur'an, modal seneng tok iki lho. Yakin aku, mesti kowe mlebu swarga. Abu Lahab saja yang seneng Kanjeng Nabi, yo ora. Orang nggak dengar ceritanya, riwayat itu, hadis itu bukan saya yang ngomong. Abu Lahab banyak karena seneng karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad lahir, budake jenenge Suwaibah itu bebasno. Pernah dengar cerita itu ya? Akhirnya ada salah satu sahabat yang bermimpi bahwa Abu Lahab itu loh, masuk neraka, dan setiap hari Senin itu didapatkan dari beliau itu dapat kenikmatan. Soalnya sepangane metu susune, metu kenikmatane mbah metu susu mbah apa mbah madu mbah apa, yang penting dia merasa nyaman. Abu Lahab. Padahal Abu Lahab kafir apa Islam? Jelas kafire loh, sampai diabadikan yang surat Al-Lahab loh, gak sembarangan nih. Lah kok awake dhewe kok modal seneng tok sithik ae kok orang mlebu swarga, kan gak mungkin toh Mas ya. Gak mungkin. Maka jadikanlah kaligrafi ini adalah bagian dari wasilah cinta kita kepada Kanjeng Nabi, sehingga nanti kita bisa bareng-bareng bersama Nabi. Kita didakui oleh umatnya Nabi. Wes mlebu neraka ora apa-apa, tapi untuk syafaat ki enak ndi daripada mlebu swarga kowe tersiksa karo mantanmu ya. Mending mlebu neraka ya kayak Abu Lahab ya, tapi untuk syafaat. Yang penting kan untuk syafaat, untuk cinta kan itu. Mas didokono ndi-ndi sementing untuk syafaat kuwi. Wong kowe ora ro swarga iki apa neraka ora roh kok. Yang penting kan begitu toh. Yang penting yang kita kejar adalah cinta Nabi. Kita buat yuk rame-rame Kanjeng Nabi senyum dengan teman-teman Al-Mizan ini loh, yang geloranya cintanya kepada Kanjeng Nabi melalui wasilah kaligrafi Al-Quran itu luar biasa. Itu yang nanti kita bawa, itu yang nanti kita kadukan sama Kanjeng Nabi. Harapan saya sederhananya ya. Nah setelahnya sambil kita belajar kaligrafi, karena kalau kaligrafi toh engko imbang, nggak imbang, incang. Karena seni arsitektur kaligrafi itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau di Indonesia kaligrafi itu nyambungnya dengan arsitektur Islam, ya toh. Kalau hanya kamu jualan lukisan itu masih kurang kadang. Kalau di Jogja oke lah bagus. Saya jualan lukisan kaligrafi di Kudus, waduh ngenes. Makanya kamu harus punya media sosial, media online tadi. Sehingga yang beli itu nggak hanya orang Kudus atau orang Jogja, siapapun yang seneng pasti beli kan gitu. Nah tambahannya adalah tadi pengembangan seni Islam. Seni Islam ini yang paling adilu kan dua itu, arsitektur Islam sama kaligrafi. Sampai sekarang itu semakin berkembang arsitektur Islam. Makanya dulu saya ngomong sama Ustaz Toha, tolong Ustaz Toha, teman-teman Al-Mizan itu diwarai desain grafis. Gawe desain grafis ku penting. Kaligrafer nak rasa gawe desain grafis mesake nemen lho, saiki main komputer kabeh. Ya toh? CNC itu lho gawe GRC Kerawangan itu moddingnya pakai komputer, Mas. Nah, itu keahliannya di Ustaz Toha ya. Jadi di Al-Mizan tolong ya Mas Ketua, jangan hanya dikasih program kegiatan cuman yang konvensional, tapi juga yang kontemporer milenial, termasuk IT ya, multimedia itu harus dimasukkan materi itu. Dia caranya mahasiswa-mahasiswa ini latihan gaya desain dasar. Yo, desain dasar. Betul ya, betul. Itu caranya begitu. Sehingga nanti bisa jadi modal utama untuk pengembangan kaligrafi dan arsitektur Islam. Loh, saya itu loh, kira-kira bikin masjid itu ono mandek kita orang aku tak takon sampai kiamat. Berarti bisnis menguntungkan apa enggak itu? Loh, sampai ilah yang kiamat loh itu masjid itu. Ya ora? Nah, kamu senimannya kan? Kamu senimannya di sini. Nah, kamu jadilah yang terlibat di sana, bukan penonton. Kamu masuk interior. Berarti kaligrafi maksudnya ke interior kan? Kalau nggak gitu kan paling papan nama.
Nak kowe mau kaligrafi tok ya entuke ya kuwi. Aja salah. Nak perlu kowe dadi kontraktore sisan, gawe mejite kaya aku ngene iki. Gawe mejite, kadang menarane, kadang kubahe. Meskipun dicicil pun itu tetap untung loh kita ini. Saya itu tidak pernah menemukan bisnis kontraktor yang paling menguntungkan dan membawa berkah itu kecuali kontraktor masjid. Makanya kami bikin PT Asiri BSI atau Bangun Seni Indonesia atau CV Asiriat itu enggak hanya kaligrafi, kontraktor rancang bangun masjid dan kaligrafi. Jadi nanti nyambung mas, nyambung ke sana.